Selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Untuk soal selanjutnya ini berhubungan dengan penyakit kanker nih. Proto-onkogen dapat berubah menjadi onkogen yang menyebabkan kanker. Nah, kalian sering dengar oncologist, yakni ahli di bidang kanker. Nah, katanya dalam keadaan normal, proto-onkogen membantu meregulasi pembelahan sel. Nah, sekarang gini, ada dua istilah penting di sini. Ada proto-onkogen, ada onkogen. Nah, proto-onkogen tuh sebenarnya dari katanya tuh kan udah kelihatan proto. Proto tuh artinya kan yang pertama gitu. Jadi yang mengawali. Jadi proto-onkogen itu adalah sel-sel awal yang di dalamnya itu ada sifat genetik yang kalau dalam keadaan tertentu dia mampu mengalami proses pembelahan sel yang tidak terkendali. Jadi dia tuh bisa membentuk sel yang jumlahnya banyak dan tidak terkendali, yaitu karena pengaruh adanya gen di dalamnya yang mempengaruhi pembelahan tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah onkogen. Gitu. Nah, kenapa kemudian proto-onkogen itu bisa menjadi onkogen? Ya, bisa menjadi kanker seperti ini, itu karena pengaruh ada pemicunya. Jadi ada pemicunya. Nah, pemicunya itu macam-macam. Bisa karena faktor stres, ya, atau faktor fisiologis, ya, atau psikis juga bisa. Nah, bisa juga karena pengaruh senyawa-senyawa yang sifatnya karsinogenik. Karsinogenik itu maksudnya mampu memicu terbentuknya sel-sel kanker yang sangat tidak terkendali. Nah, karsinogenik itu contohnya apa sih sebenarnya? Ya, boraks, ya, atau formalin. Nah, ini biasanya ditemukan pada makanan-makanan yang tidak higienis karena difungsikan untuk pengawet. Contoh lainnya misalnya bisa juga karena pengaruh rokok, ya, alkohol, ataupun minuman-minuman bersoda, ya. Jadi banyak macam-macam senyawa-senyawa atau pemicu-pemicu yang bisa mengakibatkan kanker, kayak gitu. Nah, kita lihat ya, pernyataannya benar nih, dapat menyebabkan kanker. Dalam keadaan normal, proto-onkogen membantu meregulasi pembelahan sel, benar. Cuman kalau ditanyakan berhubungan, tidak berhubungan ya, karena sebenarnya kalau dikatakan berhubungan harusnya ini yang menjadi penyebab dari terjadinya kanker. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, kita ke soal nomor 12. Jadi soal nomor 12 ini membahas tentang botani atau tumbuhan. Nah, tumbuhan dioecious selalu mempunyai bunga yang sempurna. Sebab tumbuhan dioecious memiliki bunga jantan dan betina dalam satu individu. Jadi kayak gini nih konsepnya. Konsepnya itu tumbuhan tuh kita bagi dua. Ada yang kita istilahkan tumbuhan monoecious, ya, atau tumbuhan dioecious. Dioecious sih biasanya sebutnya dioecious atau monoecious, gitu aja. Nah, kalau monoecious, mono itu kan satu. Kalau dioecious itu dua. Nah, kayak gini aja deh. Monoecious itu kan satu. Anggap aja ibu bapak tinggal di satu rumah, kayak gitu. Kalau dioecious itu ibu bapaknya dua rumah,
Maksudnya dua rumah, rumahnya terpisah. Kayak gitu. Jadi monoseus itu adalah golongan tumbuhan yang kalau kita analogikan ibu bapak, itu berarti kan ibunya itu kan si putiknya, bapaknya itu benang sarinya gitu. Nah karena dia berada dalam satu rumah, berarti monoseus itu adalah bunga yang lengkap, bunga yang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena bunganya itu ada alat kelamin jantannya dan betinanya dalam satu rumah, dalam satu bunga gitu loh. Kalau dioseus, ibu bapaknya rumahnya terpisah, berarti ada organisme yang jantannya, ada organisme yang betinanya, berarti golongan bunganya tidak sempurna. Ngerti kan maksudnya ya? Nah sekarang kita lihat soalnya. Tumbuhan dioseus selalu mempunyai bunga yang sempurna. Nah ini salah. Harusnya tumbuhan yang sempurna itu adalah monoseus, satu rumah gitu. Tumbuhan dioseus memiliki bunga jantan dan betina dalam satu individu. Nah ini juga salah. Ya, jadi bunga jantan dan bunga betinanya itu terpisah. Contohnya apa ya? Contohnya vanili. Nah itu terpisah gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 12 itu adalah yang salah satu apa? Error ya? Iya, jawabannya adalah error. Oke. Nah, untuk soal nomor 14 ini kita akan membandingkan antara anjing kampung sama serigala. Sebenarnya kalau kita mau lihat anjing kampung sama serigala, mereka itu sebenarnya sama sih, anjing kampung sama serigala. Sama dalam artian mereka itu satu spesies. Cuman anjing kampung itu adalah produk domestikasi. Jadi anjing kampung itu sebenarnya adalah produk domestikasi dari serigala. Jadi serigala itu didomestikasi membentuk anjing kampung. Nah, karena adanya peristiwa domestikasi, maka serigala itu dijinakkan. Nah, proses penjinakan ini kemudian mengakibatkan beberapa perubahan pada morfologi ataupun anatomi dari serigala. Misalnya ya, kalau kita mau lihat nih, serigala sama anjing itu bisa dilihat dari bulunya. Jadi serigala bulunya lebih banyak karena memang dia hidup di daerah terbuka ya, lebih terbuka, bahkan mungkin banyak ditemukan di kutub. Terus juga punya moncong yang lebih lebar atau lebih panjang. Terus punya volume otak yang jauh lebih besar dibanding volume otak anjing kampung. Tapi pada dasarnya mereka sebenarnya satu spesies. Nah, coba kita lihat bagaimana urutan takson klasifikasi dari anjing kampung sama serigala. Kenapa? Karena di soal itu dia menanyakan tentang kenapa sih mereka itu punya urutan homologi yang sangat tinggi. Jadi homologi itu mengarah pada petunjuk terjadinya evolusi. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari tingkatan takson paling tinggi itu kan kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, kemudian ordo, terus family, genus, dan terakhir adalah spesies. Nah kayak gitu. Jadi kingdomnya kan udah jelas nih, kingdomnya adalah Animalia. Phylum ya. Phylumnya adalah Chordata. Kelasnya Mamalia. Nah, ordonya apa? Ordonya itu disesuaikan dengan makanannya sebenarnya. Nah, kalau anjing sama serigala itu kan makanannya adalah daging, berarti dia masuk dalam ordo karnivora. Kalau familinya biasanya di belakang family itu ditambahin Canidae. Kan memakan daging itu biasanya kan kita istilahkan kanibal.
Jadi familinya itu adalah Candida. Itu biasa diambil dari ya bahasa Italia atau bahasa Romawi gitu ya. Nah, kemudian genusnya adalah Canis. Nah, spesiesnya adalah Canis lupus. Jadi Canis lupus. Nah, karena pengaruh domestikasi, maka nama anjing kampung itu penamaannya ditambahin belakangnya. Jadi ada penambahan menjadi Canis lupus familiaris. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka satu spesies. Makanya pernah ada kabar anjing tuh, ada berita ya, anjing sama serigala tuh bisa kawin. Iya, bisa kawin karena mereka satu spesies. Nah, sekarang kita lihat yang A. Anjing dan serigala itu memiliki morfologi yang sangat mirip. Salah ya? Karena sudah saya jelaskan tadi, dari morfologinya anjing itu bulunya lebih sedikit, serigala bulunya lebih banyak. Moncongnya juga seperti itu, ukurannya lebih panjang pada serigala. Anjing dan serigala termasuk dalam genus sama. Iya sih, genusnya sama, Canis. Berarti mungkin benar ya. Terus anjing dan serigala anggota dari ordo Carnivora. Iya benar. Anjing dan serigala memiliki nenek moyang yang sama. Iya, nenek moyangnya ya Animalia. Anjing dan serigala dapat menghasilkan keturunan fertil jika melakukan perkawinan. Nah, benar juga. Cuman kan kalau di soal itu dia cenderung menyatakan tingkat urutan homologi sangat tinggi. Nah, semakin ke bawah tingkatan takson itu kan memperlihatkan tingkat kesamaan paling detail, ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan kingdom Animalia, nenek moyangnya sama, nenek moyangnya sama, tapi kan banyak perbedaan antara satu organisme dengan organisme yang lain. Sementara tingkat spesies itu kan punya ciri-ciri yang sangat mirip gitu. Nah, kita lihat yang E dulu deh. Anjing dan serigala dapat menghasilkan keturunan fertil jika melakukan perkawinan. Nah, benar. Kenapa kemudian bisa fertil? Fertil itu artinya subur dan mampu menghasilkan keturunan baru karena mereka satu spesies. Maka untuk soal nomor 14 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang error. Karena yang diminta oleh soal adalah tingkatan urutan homologi yang paling detail atau paling tinggi. Yang error ya. Oke.